Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, dalam sekejap kecuali tahta pemimpin, platform pusat besar benar-benar berubah menjadi kekacauan. Dan Lejiutan telah dikunci dengan kuat oleh Ki Pan Xiaoshuan, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Langsung ditelan oleh kekacauan. Pada akhirnya, tubuhnya perlahan meleleh dengan kekacauan dan kembali ke ketiadaan. Adegan di depan semua orang mengejutkan banyak orang yang hadir secara ekstrim. Kekuatan wanita berbaju putih itu terlalu menakutkan, dan dia benar-benar mengubah ruang nyata menjadi kekacauan dan kembali ke aslinya. Seorang kaisar dewa dapat dimusnahkan. Sungguh keberadaan yang menentang surga dari wanita berpakaian putih ini. Banyak orang sangat terkejut dan tidak bisa menebak asal-usul wanita berbaju putih itu. Faktanya kekuatan keheningan di 10 arah jauh lebih dari itu. Jika digunakan dengan sekuat tenaga, ruang dalam jarak 10 mil akan kacau. Di bawah kendali tepat Pan Xiaoshuan, dia hanya mengubah platform pusat menjadi kekacauan kacau. Pan Xiaoshuan berdiri diam di kehampaan, melirik Wu Lingyun dan Xiu Tianhe, dan kemudian berkata, "Aku mendukung Xiaoyan sebagai pemimpin perang salib melawan aliansi. Apakah kalian berdua punya pendapat?" Wu Lingyun dan Xiu Tianhe tersapu oleh Pan Xiaoshuan. Dengan pelajaran Lejiutan, pada saat ini bahkan jika keduanya memiliki pendapat, mereka tidak memiliki keberanian. Mereka berdua memaksakan senyum jelek di wajah mereka dan berkata serempak, "Aku tidak keberatan. Aku setuju bahwa Xiaoyan harus menjadi pemimpin perang salib melawan aliansi." Pan Xiaoshuan berkata dengan keras kepada orang banyak, "Jika ada yang punya pendapat, silahkan berdiri." Alun-alun itu sunyi dan tidak ada yang berdiri. Pan Xiaoshuan lalu berkata, "Karena semua orang tidak memiliki pendapat, maka Xiaoyan adalah pemimpin perang salib melawan aliansi. Sekarang, Xiaoyan ingin mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang." Xiaoyan melangkah ke udara, datang langsung ke sisi Pan Xiaoshuan dan melirik Pan Xiaoshuan di sebelahnya. Kemudian dia menoleh ke kerumunan. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya memiliki misi di pundaknya. Perang salib melawan penguasa besar adalah misinya, dan itu adalah misi yang harus dia selesaikan. Misi ini terkait dengan kehidupan dan kematian puluhan juta orang. Xiaoyan membuka mulutnya, suaranya tenang dan kuat. "Halo semuanya, aku, Xiaoyan. Semua orang mungkin berpikir bahwa kekuatanku rendah dan kualifikasiku dangkal. Tetapi aku dapat memberitahu kalian bahwa kualifikasiku tidak dangkal, dan kesulitan yang ku alami tidak kurang dari siapapun di sini. Adapun kekuatan, ada banyak orang kuat di sini yang lebih kuat dariku. Tapi berapa tahun mereka berkultivasi untuk mencapai kekuatan seperti itu? Ratusan tahun? Ribuan tahun? Puluhan ribu tahun? Dan aku hanya berkultivasi kurang dari itu, dari 100 tahun. Jadi jika kalian melihat usia kultivasi, kekuatanku tidak rendah sama sekali. Saat semua orang memilihku sebagai pemimpin aliansi, aku memikul beban berat di pundakku. Aku terus meningkatkan diri sendiri bahwa misiku adalah untuk perang melawan penguasa. Kita semua di sini hari ini karena kita tidak puas dengan penguasa. Aturan ingin menggulingkan penguasa besar dan membangun dunia baru dengan damai. Jadi masing-masing dari kita harus mengingat satu hal. Kita di sini bukan untuk bersenang-senang. Dalam perang salib melawan penguasa agung, harus ada pertumpahan darah dan pengorbanan." Mereka yang sebelumnya tidak setuju dengannya sebagai pemimpin aliansi, kini telah sepenuhnya diletaklukan olehnya, dan mereka telah mengakui statusnya sebagai pemimpin aliansi di dalam hati mereka. Setelah berbicara lama, Xiaoyan dan Pan Xiaoshuan akhirnya kembali ke tempat duduk mereka. Selanjutnya Huang Puqi terus menjelaskan rencana perang salib dan hal-hal selanjutnya kepada semua orang. Konferensi terbuka untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya berakhir. Semua langkah direncanakan dengan sangat rinci. Menurut langkah-langkah ini, selama aliansi perang salib telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, rencana perang salib dapat dilaksanakan.
Selama konferensi, Pulau Senhau keluarga juga untuk sementara digunakan sebagai markas besar aliansi Perang Salib. Dan semua orang kuat harus tinggal di Pulau Senhau dan tidak bisa pergi dengan mudah. Dengan cara ini aliansi Perang Salib yang sangat besar dibentuk di Pulau Senhau. Ini berarti bahwa kekuatan yang kuat yang berani menghadapi penguasa agung secara langsung telah terbentuk. Tepat ketika konferensi Dewa Peri diadakan di Pulau Senhau untuk membahas rencana perurusan dengan penguasa besar, orang-orang kuat yang mendukung Tuan Besar juga berkumpul dan membentuk kekuatan yang kuat untuk melawan Perang Salib. Pada konferensi Dewa Peri, aliansi Perang Salib merumuskan rencana terperinci. Langkah pertama adalah menstabilkan posisi di Pulau Senhau, dan kemudian menarik lawan kuat lainnya melawan penguasa besar, untuk bergabung memperkuat kekuatan Perang Salib melawan aliansi. Langkah kedua adalah meningkatkan kekuatan yang kuat dalam Perang Salib sebanyak mungkin. Dalam aliansi Perang Salib hari ini, ada dewa tertinggi, ratusan kaisar dewa, ribuan raja dewa, dan puluhan ribu dewa pertempuran. Langkah ketiga adalah menghancurkan masing-masing kekuatan bawahan penguasa besar, dan akhirnya mengepung dan menekan penguasa besar. Selain Jiu Zongtian, pasukan bawahan dari penguasa besar juga termasuk negeri Guntur, negeri Angin, negeri Kabut, dan negeri Api di 10 negeri itu. Langkah keempat adalah menyerang Jiu Zongtian dengan memulai konfrontasi dengan penguasa besar. Ini adalah rencana Perang Salib yang dirumuskan oleh konferensi Dewa Peri. Setiap puluhan ribu tahun, penguasa besar akan memecahkan era kekacauan dengan panik menjarah sumber dari berbagai benua. Dan dengan panik membunuh semua dewa, perilaku ini telah memicu kemarahan dan kebencian dan masuk akal bagi banyak orang kuat untuk menentang penguasa agung. Faktanya setiap era perang yang kacau adalah pertarungan antara penguasa besar dan para dewa. 10.000 tahun yang lalu, para dewa dari semua sisi juga membentuk pasukan Perang Salib yang kuat dan meluncurkan konfrontasi panik dengan penguasa besar. Karena itu era perang kacau menjadi era perang kacau paling ganas sejak zaman dahulu. Namun hasil akhir tetaplah kemenangan penguasa. Sekarang setelah 10.000 tahun, banyak dewa-dewa berkumpul lagi untuk membahas Perang Salib. Akankah mereka berhasil kali ini? Setelah konferensi Dewa Peri berakhir, Perang Salib melawan aliansi segera berjalan sesuai rencana. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka dalam Perang Salib. Mengenai peningkatan kekuatan secara umum, mereka perlu berlatih dengan rajin. Karena itu, jika ingin meningkatkan kekuatan, harus menggunakan cara yang luar biasa. Dan salah satu metode tercepat adalah pewarisan, yang dapat membuat orang kuat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Misalnya, jika Raja Dewa yang kuat mendapatkan warisan dewa tertinggi, ia dapat dipromosikan menjadi penguasa dewa dalam waktu yang sangat singkat. Mengenai peningkatan kekuatan, aliansi Perang Salib membahas banyak metode dan akhirnya mengadopsi metode, yaitu pengalaman keajaiban. Keajaiban yang disebut mengacu pada subruang aneh yang terletak di antara 9 surga dan 10 bumi. Alasan mengapa subruang ini disebut keajaiban adalah karena ada banyak peninggalan dewa di subruang ini. Keajaiban awalnya adalah benua yang luas. Ketika era para dewa, iblis dan era para penguasa besar bergantian, pertempuran besar para dewa dan iblis pecah di luar subruang. Para dewa kuno telah meninggalkan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian era perang kacau berakhir dan benua itu pecah menjadi benua yang rusak. Itu adalah tempat ajaib yang disebut keajaiban. Aliansi Perang Salib segera memutuskan untuk mengirim yang kuat untuk memasuki pengalaman ajaib. Dikatakan pengalaman pada kenyataannya adalah memasuki keajaiban untuk menemukan warisan. Karena ada banyak pusaka dalam keajaiban. Pusaka yang biasanya sangat sulit dilihat. Namun bukanlah tugas yang mudah untuk masuk ke dalam keajaiban. Dan itu juga mempertaruhkan banyak nyawa. Namun dalam mengejar kekayaan dan kekayaan demi Perang Salib di masa depan, bahaya ini bukanlah apa-apa. Menurut rencana Perang Salib melawan aliansi, angkatan pertama akan memasuki 10.000 orang untuk mengalami keajaiban. 10.000 orang dibagi menjadi 10 kelompok, dan setiap kelompok memiliki raja dewa yang kuat untuk memimpin. Kemudian 10 kelompok memasuki keajaiban secara terpisah. Saat ini aliansi Perang Salib dengan cepat memilih 10.000 kandidat yang siap memasuki keajaiban. Di antara 10.000 orang, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xiao Xiao, Xun Er, Sailin, Yun Yun, Nalan King Sue,
Long-er, Lin-er, dan orang lainnya ada di antara mereka. Mereka dibagi menjadi kelompok yang sama dan pemimpin kelompok mereka adalah Xiaoyan. Awalnya sebagai pemimpin aliansi, Xiaoyan tidak dapat berpartisipasi dalam pengalaman ajaib. Tetapi kelompok ini adalah semua kerabat dan teman Xiaoyan, dan Xiaoyan khawatir tentang keselamatan kelompok ini. Jadi dia bersikeras untuk menjadi pemimpin aliansi kelompok ini. Dewa Es, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Bai Tiandi, Yao Tiandi, Ju Tiandi, Dewa Pedang, Malansi, Ye Tianling, dan lainnya adalah pemimpin kelompok lain. Mereka masing-masing membawa 1000 orang kuat, dan mereka akan memasuki keajaiban masing-masing. Ketika semuanya sudah siap, Xiaoyan, Dewa Es, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Tian Tiandi, Ju Tiandi, dan 10 raja dewa lainnya semua mengambil tim mereka dan berangkat untuk keajaiban legendaris. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya menuju keajaiban, penguasa surga ketiga, Jie King Tian, dan penguasa surga keempat, Li Hen Tian, berkumpul. Keduanya tahu bahwa Xiaoyan akan memimpin yang kuat untuk memasuki pengalaman keajaiban. Setelah berita itu, mereka mendiskusikan sesuatu. Pada akhirnya, rencana yang matang terbentuk selama diskusi di antara keduanya. Setelah rencana yang matang terbentuk, Jie King Tian dan Li Hen Tian mulai mengirim pasukan dan segera membentuk tim yang kuat. Kemudian di bawah kepemimpinan Jie King Tian dan Li Hen Tian, mereka menuju ke arah keajaiban. Aliansi Perang Salib mengirim total 10 tim untuk memasuki pengalaman ajaib. Setiap tim terdiri dari 1000 orang, dipimpin oleh Raja Dewa yang kuat. 10 kelompok tim ini akan memasuki keajaiban secara terpisah dan tim tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Setelah 10 kelompok tim siap, mereka segera terbang ke arah keajaiban dengan tertib. Kelompok pertama adalah tim yang dipimpin oleh Dewa Es dan tim Xiaoyan berada di grup keempat. Kelompok terakhir dipimpin oleh Kaisar Xiao Tian. 10 kelompok tim sangat besar, terbang cepat di langit seperti angin dan kilat. Setelah beberapa jam, semua orang akhirnya sampai di pintu masuk keajaiban. Pintu masuk keajaiban terletak di persimpangan 4 surga dan negeri Guntur. Lapisan keempat surga disebut Li Hen Tian, dan yang paling terkenal dari Li Hen Tian adalah karang air Li Hen. Oleh karena itu, di pintu masuk keajaiban ini ada area air kebencian yang luas. Selain air kebencian, ada juga badai energi mengerikan yang tertiup di sini sepanjang tahun. Selain itu, ada area guntur dan kilat. Guntur dan kilat di sini bukanlah guntur dan kilat biasa, tetapi guntur hukuman yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Melihat gelombang kebencian di depan mereka, banyak orang memiliki firasat buruk di hati mereka. Ada 3 tingkat utama di pintu masuk keajaiban. Tingkat pertama adalah air kebencian. Tingkat kedua adalah badai yang tak terbatas, dan tingkat ketiga adalah guntur berguling. Kerumunan akhirnya mengambil keputusan dan mulai menyerang air kebencian di tingkat pertama. Tim yang terdiri dari 1000 orang yang dipimpin oleh Dewa Es memimpin ke dalam air kebencian. Dewa Es benar-benar punya cara. Dia segera menggunakan udara dingin es misterius untuk membekukan air kebencian. Kemudian dia dengan paksa membuka sebuah lorong. Kerumunan terbang menuju satu persatu di sepanjang lorong ini. Tim 1000 orang yang dipimpin oleh Dewa Es melewati air kebencian tanpa cedera dan memasuki tingkat kedua. Karena air kebencian yang beku belum mencair pada saat ini, kelompok kedua mencelupkan ke dalam cahaya Dewa Es, dan mereka semua melewati tingkat pertama dengan lancar di sepanjang lorong Dewa Es. Kelompok ketiga buru-buru memasuki lorong. Ketika kelompok ketiga baru saja masuk, air kebencian masih beku. Tetapi ketika mereka berjalan di tengah jalan, air beku tiba-tiba mencair, dan gelombang kebencian meraung di tim ketiga. Tiba-tiba emosi negatif yang tak ada habisnya menyelimuti setiap orang kuat di kelompok ketiga. Banyak orang kuat mulai menderita, marah, takut, dan menyalahkan diri sendiri. Semua emosi negatif yang seharusnya dimiliki manusia melonjak di hati setiap orang. Banyak orang merasa putus asa, banyak orang merasa hancur, banyak orang kehilangan akal sehat dan mulai menyerang teman mereka. Lebih banyak orang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Hanya dalam waktu singkat, setengah dari 1000 tim yang kuat telah meninggal. Kelompok keempat yang belum memasuki air kebencian melihat pemandangan menyedihkan dari air kebencian. Wajah mereka menunjukkan ekspresi heran dan kaget. Air dari kebencian ini terlalu menakutkan, membunuh orang tanpa terlihat.
Kelompok ketiga berjuang melalui air kebencian dan memasuki tingkat kedua. Sekarang giliran Xiaoyan untuk masuk. Wajah Xiaoyan tenang dan ekspresinya tegas. Dia melambaikan tangannya dan berbisik. Semua orang sudah siap. Kita akan masuk. Setelah memasuki air kebencian, semua orang harus mengikuti dengan cermat. Tampaknya menakutkan, tapi sebenarnya selama kalian menjaga hati kalian, tidak ada yang perlu ditakuti. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu menuju air kebencian. Setelah itu Liu Xiaohui, Jiu Bai, Sailin, Xun Er, Nalan Qingsue, Yun Yun, Lin Er, Long Er, dan lainnya bergegas ke air kebencian. Begitu seseorang memasuki air kebencian, emosi negatif yang tak ada habisnya menyelimuti semua orang. Mereka diam-diam menggunakan skill mereka untuk menjaga hati mereka. Xiaoyan sudah merasa bahwa dia terpengaruh oleh emosi negatif. Beberapa kenangan menyakitkan yang terkubur jauh di dalam hatinya semua muncul pada saat ini. 3 tahun karir sampah, perceraian Nalan Yanran, ayahnya ditangkap, gurunya ditangkap, hidup dan mati Xun Er, berpisah, segala macam peristiwa masa lalu yang menyakitkan muncul di hatinya. Wajahnya memerah dan wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Kesedihan yang tak terbatas membungkus Xiaoyan dengan berat. Xiaoyan merasa bahwa hidupnya seperti tidak ada artinya dan lebih baik mati. Yang lainnya juga terjebak dalam emosi negatif mereka sendiri dan tidak bisa melepaskan diri. Semua orang menderita emosi negatif. Beberapa orang memilih untuk bunuh diri karena tidak tahan dengan siksaan emosi negatif. Tepat ketika Xiaoyan akan berada di ambang kehancuran, dia tiba-tiba meraung. Pola dewa di dahinya terbuka secara otomatis. Saat pola terbuka, emosi negatif di tubuhnya surut dan dia sadar kembali dalam sekejap. Ikuti aku semuanya. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, Xiaoyan melihat situasi semua orang dan merasa ada sesuatu yang salah. Dengan lambaian tangannya, cahaya dewa yang besar dari ciptaan melonjak keluar, menghalangi air kebencian. Semua orang sedikit terjaga sejenak, kemudian dengan cepat keluar dari air kebencian. Beberapa saat yang lalu, semua orang terbungkus dalam emosi negatif. Pada saat ini, mereka menghadapi badai yang tak terbatas. Begitu banyak orang memasuki badai, mereka langsung dicabik-cabik oleh badai itu dan darah kental menyebar di badai. Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi peduli dengan begitu banyak orang. Xiaoyan hanya perlu memastikan keselamatan Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xun Er, Sailin, dan lainnya. Xiaoyan memimpin sebuah kelompok dan bergegas ke kiri dan kanan dalam badai. Bagaimanapun juga Xiaoyan adalah Raja Dewa yang kuat. Pada saat ini, keuntungannya sebagai Raja Dewa yang kuat segera terungkap. Aura kuat tertinggi 10 kaki terbentuk di sekelilingnya yang menghalangi badai tak terbatas. Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xun Er, Sailin, Yun Yun, dan lebih dari 100 orang kuat lainnya diselimuti oleh aura Xiaoyan dan tidak menderita banyak kerusakan. Xiaoyan mengambil kelompok itu dan dengan cepat bergegas melewati badai tak terbatas dan memasuki tingkat ketiga. Di tingkat ketiga, petir mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh seperti hujan. Banyak orang tersambar petir. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kematian mereka di tingkat ketiga. Pada saat ini, Xiaoyan secara bertahap tidak dapat menghadapi dirinya sendiri. Dia menghadapi 3 level utama satu demi satu. Selain itu, dia harus melindungi Liu Xiaohui, Jiu Bai, dan yang lainnya dari bahaya. Oleh karena itu, konsumsi energinya cukup serius dan aura yang menyelimuti tubuhnya setelah menyusut parah saat ini. Xiaoyan terus menghindari satu demi satu guntur dan kilat, memimpin kerumunan dan bergegas maju dengan putus asa. Dengan upaya Xiaoyan, dia akhirnya melewati 3 tingkat dan memasuki area berkabut putih. Daerah ini dipenuhi dengan kabut putih dan tebal. Sejauh mata memandang, mereka hanya mendengar bahwa hanya ada 3 level untuk memasuki keajaiban. Mungkinkah ada level keempat? Pada saat ini, Xiaoyan, Liu Xiaohui, dan yang lainnya sudah kelelahan. Bahkan jika kabut putih di depan mereka benar-benar rintangan keempat, semua orang tidak dapat bergerak maju. Xiaoyan menghitung orang yang tersisa, dan 1000 orang setelah melewati 3 level, sekarang kurang dari 100 orang. Tingkat kematiannya terlalu tinggi. Namun Xiaoyan bersyukur bahwa Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xiao Xiao, Xun Er, Sailin, Yun Yun, Nalan Qingsue, Long Er, Lin Er, dan lainnya semua aman dan sehat, tidak menderita kerugian apapun. Waktu berlalu dengan cepat.
Xiaoyan dan yang lainnya telah beristirahat di tepi area kabut putih. Namun Xiaoyan dan yang lainnya menemukan fenomena aneh, yaitu 6 kelompok di belakang lambat untuk mengikuti. Kelompok mereka adalah kelompok keempat dan ada 6 kelompok lagi di belakang. Xiaoyan dan yang lainnya telah beristirahat begitu lama dan kelompok terakhir seharusnya sudah melewati 3 tingkat sejak lama untuk bergabung dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Tapi sejauh ini tidak ada yang datang. Mungkinkah 6 kelompok semuanya hancur? Xiaoyan dan yang lainnya beristirahat cukup lama. Ketika kekuatan semua orang pulih, semua orang akhirnya mulai terbang menuju kedalaman area kabut putih. Pada saat ini, Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Apa sebenarnya bahaya di area kabut putih ini? Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.